Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Yang Maha Gopur. Salawat dan salam semoga dilimpahkan atas baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitra pendengar Pro 93,1 FM Radio Pemerintah Kabupaten Purwakarta dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi yang cerah ini di bulan Ramadan, alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan amal ibadah kita dan kita terus memohon kepada Allah mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan kita juga keluarga, keturunan kita semuanya, anak-anak kita, murid-murid kita, dan semua keluarga, semua umat Islam, dan semua warga negara Republik Indonesia tentunya, mudah-mudahan kita semua ada dalam kesehatan. Mitra pendengar Pro 93,1 FM rahimakumullah, pada kesempatan ini seperti biasa saya dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3 Citapen Purwakarta. Kita akan membahas seperti biasa kajian kita setiap Jumat pagi di Radio Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Kitab Wasiyatul Mustafa, Paslun fil wudu was sholat. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang wudu dan sholat. Bagaimana etika kita berwudu, bagaimana etika kita sholat. Karena kita tahu bahwa sholat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Tiang itu pondasi, penguat. Bangunan sehebat apapun tidak akan bisa tegak kalau tanpa tiang. Atau ada tiangnya tapi tidak kuat. Maka demikian juga dalam agama kita. Kalau sholatnya baik, maka agamanya juga akan baik. Tapi kalau sholatnya asal-asalan, tidak sesuai dengan aturan, maka begitu juga agamanya. Maka dari itu di sini dijelaskan, diatur bagaimana tata cara etika kita sholat. Sebelum sholat tentu kita harus punya wudu, ya, karena wudu bagian dari syarat sahnya sholat. Walaupun kita tahu bahwa wudu ini satu hal yang perbuatan yang sangat luar biasa, apalagi kalau kita bisa dawamul wudu. Wudu ini bukan hanya sekedar untuk sholat. Kita wudu bukan hanya sekedar ketika kita mau baca Quran, mau memegang Quran. Tapi dawamul wudu selamanya kita dalam suci itu sangat luar biasa berkah. Bahkan penjaga diri kita dari hal-hal yang tidak kita harapkan. Bahkan salah satu cara untuk menjaga supaya kita tidak terkena penyakit di saat sekarang, ya, supaya imun kita kuat untuk menjaga virus, maka salah satunya adalah dengan cara berwudu. Di samping tentu kita menjaga kesehatan kita, menjaga vitamin, menjaga minum makanan, minuman dan yang lainnya, juga kita menjaga secara fisik kita supaya kita bersih, suci, yaitu dengan cara berwudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, istaqsi isbaghal wudu. Ya Ali, wahai Ali,
engkau harus menyempurnakan wudu. Fa innahu syatrul iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, sempurnakanlah wudu. Artinya wudu itu dengan sempurna. Bagaimana wudu dengan sempurna? Tentu melaksanakan sesuai dengan aturan secara fikih tentunya. Juga hal-hal yang sunat ketika wudu. Wudu bukan hanya sekedar yang pardunya saja yang kita lakukan, tapi juga hal yang sunat. Dan ini untuk membantu kesempurnaan. Contoh ketika kita membasuh setiap anggota wudu itu 3 kali. 3 kali itu ya kesempurnaan. Dan yang lainnya, baca doa setiap anggota tubuh yang dibasuh. Selain sebelum wudu kita biasa baca doa alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Kemudian setelah itu niat, kalau niat fardu wajib. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Setelah itu membasuh muka. Ketika membasuh muka, doa yang kita baca dan ini sunat dan bagian dari kesempurnaan wudu. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kemudian membasuh tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Kemudian tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali aw min wara'i zuhri. Kemudian rambut, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Kemudian telinga, walaupun telinga ini sunat, ya. Doanya Allahumma sma'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Kemudian juga kaki, Allahumma sabbit qadami ala siratim mustaqim. Setelah itu kemudian kita menghadap kiblat, angkat tangan, berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah itulah ya, salah satu kesempurnaan dalam berwudu. Jadi kita tidak hanya sekedar melaksanakan yang wajibnya saja, ya, yang pardunya saja, tapi juga hal-hal yang sunatnya. Ini bagian dari kesempurnaan melaksanakan apa? Wudu. Fa idza tawaddu'ta fala tusrifil ma. Kata Rasulullah, kalau berwudu maka jangan memubadirkan air. Jadi jangan memakai air semaunya, ya, tapi harus menghemat, ya, harus menghemat. Bahkan cucian tiap anggota wudu itu, ya, sunatnya 3 kali. Lebih dari itu malah jadi makruh. Sampai 4 kali, bahkan sampai berapa puluh kali begitu setiap anggota, gak usah. Cukup sampai 3 kali. Yang penting setiap anggota sempurna, ya, untuk dibasuh. Fala tusrifil ma. Jangan kita membobadirkan apa? Air. Harus sehemat mungkin. Ya, sehemat mungkin. Ketika kita wudu, misalkan di mana di keran air, ya, di masjid-masjid ada keran, ya, kerannya juga airnya keluarnya jangan terlalu besar, ya, sehingga air terbuang. Begitu. Jadi harus sehemat mungkin. Fa idza faragta min tuhrin faqra. Maka apabila engkau telah selesai berwudu, kata Rasul, bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi selain doa yang tadi, ya, setelah wudu baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mim ba'di ghuslil qadamain asra marrat.
yufarrijullahu hammaka. Min ba'di ghusril qadamain, setelah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Berapa kali dibacanya? Baiknya asro marot, bacanya 10 kali. Maka insya Allah berkahnya yufarrijullahu hammaka, Allah akan memberikan kesenangan, ya. Allah akan mengeluarkan kita dari hammak, dari sifat bingung, ketika kita setelah habis wudu membaca surah Al-Qadar, insya Allah. Ya Ali, hai Ali, idza faragta minat toharah, apabila engkau setelah selesai berwudu, fahudma'an, maka ambillah air, wamsah biyadaika, kemudian usaplah dengan dua tanganmu, rokobataka, pundak, diusap, pundak ini diusap. Wakul, baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baca itunya, doanya subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan puji atasmu, asyhadu an la ilaha illa anta, saya bersaksi tidak ada Tuhan selainmu, wahdaka, hanya engkau, la syarikalak, tidak ada yang menyekutukanmu, astaghfiruka wa atubu ilaik, saya memohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan bertaubat kepada. Kemudian setelah itu sumangdur ilal ardi, lihat ke bawah, ya, lihat ke bawah sambil membaca doa waqul asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh, saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad hambamu dan utusan. Fa inna man qala hadza, maka siapa yang membaca doa-doa ini seperti tadi yang sudah disampaikan, ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabirah, maka insyaallah Allah akan mengampuni setiap kesalahan-kesalahannya, baik yang kecil ataupun yang besar. Ini ketika berwudu, ya. Ya Ali, hai Ali, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, yastaghfiruna lil insan, akan memohonkan ampun kepada orang, madama ala toharo, selama dia dalam keadaan suci, walam yahdis, dan tidak batal. Ini kelebihan orang yang dawam al-wudu, selalu ada dalam suci, selalu punya wudu. Maka selama itu pula malaikat akan terus memohonkan ampun kepada orang yang punya wudu. Inilah hebatnya, berkahnya kita punya wudu terus, dawamul wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Maka selama kita dalam keadaan suci, selama itu pula malaikat akan memohonkan ampun kepada orang yang berada dalam posisi keadaan apa? Suci, dan dia tidak batal. Ya Ali, hei Sayyidina Ali, mani getasala, siapa yang mandi, ya, yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Ini sekarang hari Jumat. Yadaika, yang mencuci kedua tangan, khadwaman kibaika, yang selurus dengan dua pundak, wa idza kabarta, dan apabila takbir, qadha, engkau harus menyimpan yaminaka, tangan kananmu, ala shimalika, di atas tangan kiri, tahta surratika, di bawah pusar.
Wa idza roka'ta, mohon maaf ini agak kelewat ya tadi. Man igtasala yaumal jum'ah ghafarallahu lahu ma bainal jum'ah ilal jum'ah. Siapa yang mandi pada hari Jumat, maka Allah akan mengampuni antara Jumat itu dan Jumat yang akan datang. Jadi salah satu mandi yang disunatkan adalah mandi pada hari Jumat. Ya, mandi pada hari Jumat. Maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa orang yang mandi setiap hari Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Wa ja'ala dzalika sawaban fi qabrihi, dan akan menjadikan Allah kepada orang yang mandi itu pahala fi qabrihi, dalam kuburnya. Ya, nanti setelah dikubur dia akan mendapatkan apa? Pahala. Wasiqolan fi mizanihi, dan juga timbangan amalnya akan berat untuk amal yang baiknya. Nah, ini salah satu hikmah ya, mandi pada hari Jumat. Ya Ali, hai Ali, alaika bisiwak, maka engkau harus bersiwak. Fafihi, karena dalam bersiwak itu arba'atun wa isruna fadilah, ada 24 fadilah, 24 keutamaan. Fiddin wal badan, dalam agama ataupun dalam badan. Jadi bersiwak ya, bersiwak dengan kayu, ada kayu siwak ya, sekarang bisa didapatkan di mana saja, banyak dijual ya, di toko-toko ya, siwak. Maka siwak itu mempunyai 24 fadilah, 24 keutamaan, baik dalam masalah agama ataupun apa? Badan. Banyak keutamaan bersiwak ya. Selain siwak dengan kayu juga ya, kita juga biasa menggosok apa? Gigi ya, menggosok gigi, karena itu banyak keutamaannya, banyak fadilahnya. Ya Ali, hai Ali, alaika bis sholat pi auqatiha, hendaklah engkau sholat pada waktunya. Fa innaha ra'su kulli fadilah, karena sesungguhnya ya, sholat itu menjadi modal dari setiap keutamaan. Jadi sholat pi auqatiha, di awal waktu, on time gitu. Karena sholat ini ra'su kulli fadilah, modal dari setiap apa? Keutamaan. Wasana mukulli ibadah, dan juga sholat itu merupakan puncak dari setiap ibadah. Ibadah apapun puncaknya adalah apa? Sholat. Puncaknya adalah sholat. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat, yakini dalam diri kita bahwa sholat ini adalah merupakan puncaknya ibadah. Ya Ali, hai Ali, tamanna Jibril, mengharapkan malaikat Jibril ayyakuna min bani Adam, dari bani Adam, dari manusia, lisab'i khisal, 7 hal. Jadi 7 hal ini sangat diharapkan oleh malaikat Jibril dari kita, dari manusia. Apa itu? As-sholawatul khamsu, yang pertama adalah sholat yang 5 waktu ma'al imam, beserta imam, artinya sholat berjamaah. Maka diutamakan, diusahakan kita sholat itu selalu berjamaah. Walaupun sekarang di tengah pandemi ya, kita tidak ke masjid tapi di rumah. Walaupun di rumah tetap kita berusaha untuk apa? Sholat berjamaah.
dengan keluarga. Itu sangat diharapkan oleh malaikat Jibril. Jadi kita sholat berjamaah. Yang keduanya yang sangat diharapkan wa mujalasatul ulama, yaitu duduk dengan para ulama. Duduk dengan para ulama, tentu mereka adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai keluasan dalam hal ilmu agama, keistiqomahan dalam beribadah. Kita dengan duduk dengan mereka tentu bukan hanya sekedar duduk, tapi bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu dari sumbernya. Kita bisa belajar, mendengarkan tausiahnya, ya, mendengarkan petunjuknya, bahkan kita bisa berdiskusi, bertanya hal-hal yang kita tidak paham dalam kaitan dengan masalah keagamaan. Yang ketiga adalah wa iyadatul marid, yaitu menengok orang-orang yang sakit. Ini juga sangat diharapkan oleh malaikat Jibril. Jadi kalau ada yang sakit ditengok minimal, walaupun misalkan terbatas situasi sekarang ini untuk nengok yang sakit, minimal kita mendoakan orang yang sakit. Kemudian yang keempatnya watasyi'ul janazah, yaitu apa? Mengantarkan jenazah, ya, mengantarkan jenazah sampai ke liang lahat. Jadi di samping kita juga ikut memandikan, mengkafani, menyolatkan, juga mengantar sampai menguburkan mayat itu. Kemudian yang kelimanya diharapkan oleh malaikat Jibril dari anak Adam, dari kita semua, adalah wasakyul ma'i, yaitu apa? Memberikan minum. Memberikan minum. Sedekah bisa dengan apa saja, ya, di antaranya ya sedekah air, ya, sedekah air, baik itu air minum, ya, ataupun misalkan apa? Air yang bisa dipakai untuk menopang kehidupan, untuk mandi, untuk mencuci, ya. Misalkan kita punya sumber air, orang lain tidak punya dan sangat membutuhkan, kemudian sumber air itu kita alirkan kepada orang yang membutuhkan, maka itu pahala yang sangat mengalir, pahala yang sangat luar biasa. Selama sumber air itu mengalir, maka selama itu pula pahalanya akan terus mengalir. Kemudian yang keenamnya wasulhu bainal isnain, yaitu al-islah, ya, menjaga perdamaian, tidak bermusuhan di antara dua orang. Jaga, walaupun banyak penyebab seseorang bisa bermusuhan, tapi yang harus dicari itu adalah letak persamaannya, bukan perbedaannya, sehingga tidak bermusuhan. Kemudian yang ketujuhnya adalah wa ikramul jar wal yatim, yaitu apa? Memuliakan, ya, tetangga dan juga yatim. Memuliakan, menghormati tetangga, karena ya orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Kita punya kakak, punya adik, tapi rumahnya berjauhan, ada di luar Jawa, apalagi di luar negeri. Kita punya tetangga, ketika kita membutuhkan bantuan secara langsung, pasti kita tidak bisa langsung ke saudara kita, kakak kita, adik kita yang nun jauh di sana. Tapi pasti yang pertama kali akan membantu adalah tetangga. Maka tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Jaga kehormatan, ya, dengan tetangga dan juga anak-anak yatim yang sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, ya. Mereka masih anak-anak, masih memerlukan bimbingan, arahan, kasih sayang dari orang tua, sementaranya orang tuanya tidak ada. Maka kita harus tampil untuk menjaga mereka. Ini 7 hal yang sangat diharapkan oleh malaikat Jibril
dari kita anak Adam. Yang pertama as-sholawatul khamsu ma'al imam, itu sholat 5 waktu dengan imam, artinya berjamaah. Yang kedua wa mujalasatul ulama, ya, duduk dengan para ulama, ya, dengan kita berdiskusi, bertanya, belajar. Kemudian wa iyadatul marid, yang ketiganya adalah menengok orang yang sakit, ya. Kemudian yang keempat wa tasyi'ul janazah, mengantarkan jenazah sampai ke liang lahat. Yang kelimanya wasakyul ma'i, memberikan minum, ya, memberikan air. Wasulhu bainal isnain, yang keenamnya adalah menjaga perdamaian di antara 2 orang. Kemudian yang ketujuhnya wa ikramul jar wal yatim, memuliakan tetangga dan yatim. Kata Rasul, fahris ala zalika, maka engkau harus mau, ya, harus tertarik terhadap 7 hal yang tadi harus bisa terus terjaga. Kemudian wasiat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali yang berikutnya, dan sesungguhnya ini adalah wasiat bagi kita semua. Kata Rasul, ya Ali, sholli bil lail, wahai Sayyidina Ali, sholat engkau pada waktu malam, ya, qiyamul lail, sholat tahajud. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, yang sangat istimewa, bulan dimana dilipat gandakan oleh Allah, bulan yang bukan hanya sekedar untuk puasa tapi untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya adalah qiyamul lail, ya, sholat pada waktu malam, di antaranya sholat tahajud. Jangan sampai ketinggalan. Walau kahal bisyat, walaupun lamanya itu seperti memeras susu domba, artinya walaupun sebentar, gitu. Kalau memeras susu domba itu kan sebentar banget. Jadi usahakan kita jangan sampai tertinggal untuk sholat malam, walaupun sholatnya cepat, begitu. Ya, tentu sholat yang baik, yang sempurna. Ya. Tapi walaupun misalkan sholatnya cepat, jangan sampai sholat malam ini ketinggalan, ya, ketinggalan. Kita sekarang sebelum sahur, ya, diusahakan sholat dulu, sholat tahajud dulu. Di samping malamnya juga melaksanakan apa? Sholat taraweh, sholat witir. Pal musolli, karena yang sholat billaili pada waktu malam, ahsanun nasi wajhan, adalah orang yang paling bagus wajahnya akan terlihat cerah, ya. Itu salah satu berkah dari istiqomahnya melaksanakan sholat malam. Ya Ali, idza kabbarta lis sholat, apabila engkau takbiratul ihram untuk melaksanakan sholat, paparrij, maka engkau harus merenggangkan saubi'aka, jari-jarimu, warfa yadaika, dan angkatlah kedua tangan. Ketika mau sholat, ya, sholli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allah angkat, kemudian jarinya itu agak direnggangkan. Yadaika khod wa man kabaika, itu sampai ke apa? Pundak, ya, sampai ke pundak. Jangan terlalu depan, juga jangan terlalu belakang. Wa idza kabarta, dan apabila engkau takbir, fadho yaminaka, engkau harus menyimpan tangan kananmu ala shimalika, di atas tangan kiri, tahta surratika, di bawah pusat, ya. Ini menyimpan tangan ketika berdiri. Wa idza raka'ata, apabila engkau ruku, fado yadaika, maka simpanlah kedua tanganmu ala rukbataika, di atas apa? Lutut, ya.
Wa farrij asabi'aka, dan renggangkanlah jari-jarinya. Nah, inilah aturan-aturan ketika kita sholat, ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika takbiratul ihram direnggangkan, diangkat tangannya sampai ke pundak. Kemudian ketika ruku juga direnggangkan jari-jari tangannya. Ya Ali, hai Sayyidina Ali, aspir bisubhi wasallil maghrib. Ini melaksanakan waktu-waktu sholat, ya. Subuh jangan terlalu lambat, ya. Subuh on time, karena waktu subuh itu ya sebentar. Bahkan sebelumnya melaksanakan sholat sunat dulu, qobliyah, karena qobliyah subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wasallil maghrib ba'da ghiyabis syamsi, dan sholatlah maghrib, ya, setelah surupnya matahari. Biqadri halbisyatin, dengan kira-kira perasan susu domba. Sama maghrib juga harus segera, jangan dilambat-lambat, karena waktu maghrib juga waktu yang sangat sebentar, ya, waktu yang sangat sebentar dari maghrib ke isya ini. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya semua itu min khisalil anbiya, karena itu merupakan bagian dari apa-apa yang dikerjakan oleh para nabi alaihimussalam, atas mereka keselamatan, kehormatan. Ya Ali, wahai Ali, alaika bisolatil jamaah, dalam kau melaksanakan sholat berjamaah. Fa innaha, karena sesungguhnya indallahi kamasyika ilal haji, di hadapan Allah sholat berjamaah ini seperti perjalananmu melaksanakan ibadah haji wal umroh dan umroh. Subhanallah. Ya, ini salah satu kelebihan orang yang selalu sholat berjamaah. Jadi melaksanakan sholat berjamaah ini seperti orang sedang berjalan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Wa ma yahrisu ala sholatil jamaah, dan tidaklah tertarik untuk sholat berjamaah illa rajulun mu'min, kecuali seseorang, ya, yang beriman, qad ahabbahullahu, yang telah Allah cintai. Wa ma yajhadu fiha illa munafik, dan tidaklah meninggalkan untuk sholat berjamaah kecuali orang-orang munafik, qad abghadahullahu, yang telah Allah benci. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi ketika kita ingin untuk terus sholat berjamaah, setiap sholat, ya, yang 5 waktu selalu ingin berjamaah, hati kita selalu tertarik untuk berjamaah, itu menandakan keimanan seseorang. Tapi ketika kita berat untuk melaksanakan sholat berjamaah itu gak mau, itu menandakan salah satu sifat munafik ada dalam dirinya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka harus teruslah semangat minta pendengar untuk kita melaksanakan sholat berjamaah. Ya Ali, hai Ali, ahabul ibad ilallahi ta'ala, orang yang paling dicintai menurut Allah adalah abdun sajidun, yaitu seseorang yang selalu sujud. Yaqulu fi sujudihi, dia membaca dalam sujudnya, Rabbi inni dzalamtu nafsi, Rabbi, ya Allah, ini sesungguhnya aku zalamtu nafsi, saya zalim kepada diri saya sendiri. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Faghfirli dzanbi fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni kecuali Engkau. Ya Ali, Sayyidina Ali, alaika bisolatid duha. Tadi sholat tahajud, sholat malam. Ini sholat duha, perintah sholat duha. Sama sholat duha juga jangan tertinggal. Alaika bis sholati duha fis safar, hendaklah engkau
tetap melaksanakan sholat duha walaupun sedang dalam perjalanan. Ya. Wal hador, apalagi ketika ada di tempat di rumah. Fa innahu idza kana yaumul qiyamah yunadi munadin min fawqi syarafil jannah, karena sesungguhnya salah satu keutamaan orang yang biasa sholat duha, maka nanti akan ada panggilan di surga, yang panggilan itu mengatakan ainal ladzi kanu yusholluna duha. Mana katanya orang-orang yang istiqomah terus melaksanakan sholat duha. Udhulu min babid duha bisalamin aminin, masuklah dari pintu sholat duha dengan selamat. Wa ma ba'asallahu min nabiyyin illa wa amarahu bisolatid duha. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun illa wa amarahu, kecuali Allah memerintahkan kepadanya bisolati duha, untuk melaksanakan sholat duha. Ya, ini salah satu berkahnya dari sholat apa? Sholat duha. Banyak berkah-berkah yang lain. Maka hadirin rahimakumullah, mitra pendengar dimanapun Anda berada, setiap pagi sebelum kita berangkat kerja, sebelum melaksanakan aktivitas, maka jangan sampai kita meninggalkan sholat apa? Duha. Ya. Mudah-mudahan dengan sholat duha ini rizki kita akan berkah sesuai dengan doanya. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa ahrijhu, wa in kana mu'siran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqaribhu. Ya Allah, wa in kana rizki fis sama'i fa anzilhu, seandainya rizki saya berada di langit, fa anzilhu, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa ahrijhu, seandainya rizki saya di dalam bumi, fa ahrijhu, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqaribhu, seandainya rizki saya jauh, dekatkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhiru, seandainya rizki yang saya makan ini haram, fatahhirhu, bersihkan ya Allah, halalkan ya Allah. Wa in kana qalilan fakasirhu, seandainya sedikit, perbanyaklah rizkiku ya Allah dan berkahkan. Nah inilah ya sholat duha, bisa 2 rakaat, bisa 4, bisa 6, bisa 8 sampai 12. Ya, sholat duha ini paling banyak 12 rakaat. Silahkan, yang penting istiqomah tiap hari. Mudah-mudahan kita bisa terus melaksanakan sholat duha sebelum kita beraktivitas. Ya Ali, hai Ali, min karomatil mu'min jauzatu muwafiqatun wassolatu jama'atun wajironun yuhibbuna. Hai Ali, min karomatil mu'min, dari sebagian kemuliaan mukmin itu adalah jauzatu muwafiqah, yaitu mempunyai istri, pasangan ya, yang apa? Yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Jadi kalau istri punya, kayak ibu punya suami, kalau suami punya istri, di keluarga sama-sama melaksanakan ibadah, saling memberikan semangat ya, muwafiqah, sesuai dengan aturan yang seharusnya, tidak masing-masing. Suami inginnya A, istri inginnya B, tidak ada mencari apa? Kesamaannya, malah perbedaannya ya. Ingat, dalam rumah tangga ya tidak akan selamanya baik, tapi kita harus terus berusaha untuk selamanya baik. Tapi ketika ada hal-hal yang tidak baik, cari persamaannya, cari solusinya yang terbaik ya, bukan malah menjauh, kabur dan yang lainnya. Kemudian dari karomah mukmin juga adalah wassolatu jamaah, yaitu sholat berjamaah. Jaga sholat berjamaah kapanpun, dimanapun ya, karena sholat berjamaah ini sholat yang sangat luar biasa. Pahala berjamaah ya jauh lebih baik daripada sholat munfarid, sholat sendiri. Kemudian wajiron yuhibbuna, juga mempunyai tetangga yang saling mencintai.
artinya menjaga